Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Yeti Sumiati, Guru SMA Negeri 1 Bantarujeg, CGP Angkatan 11, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia selalu. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarujeg, Bapak Haji Toto Warsito, SAG, MAG. Ibu Fasilitator CGP Angkatan 11, Ibu Siti Nur Asiah, SPD, MPD, dan Ibu Pengajar Praktik CGP Angkatan 11, Ibu Hajah Sylvia Hendriani, SPD, MM. Di sini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantarujeg, Bapak Haji Toto Warsito, SAG, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Bapak. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya sering menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu biasanya sebagai pimpinan tentunya sangat sungkan ketika menghadapi guru-guru atau rekan kerja yang menurut pandangan saya itu melanggar etika, baik itu etika jabatan maupun etika sebagai seorang bawahan ke atasan Itu mengidentifikasinya kita dari perilaku, ucapan Dan dengan telah teridentifikasinya itu, maka kita mencoba untuk meminimalisir dan juga mencari solusi. Bujukan moral juga sama terkait dengan misalnya upaya-upaya gratifikasi ataupun yang lainnya. Setelah diidentifikasi kita berupaya untuk menghindari. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tentunya kita memperhatikan sejauh mana manfaat dan madorotnya Jadi ketika dihadapkan pada dilema itu, maka kita memilih mana yang paling banyak manfaatnya dan paling sedikit madorotnya Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya langkah yang kita ambil dalam mengambil keputusan itu, yang pertama mengidentifikasi dulu apa persoalannya, kemudian langkah-langkah selanjutnya bagaimana keputusan itu diambil, dampaknya dan dampak yang paling besar, yang paling memungkinkan, menguntungkan itu yang diambil resiko yang paling kecil itu yang diambil tetap mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya hal yang paling efektif yang dilakukan adalah yang pertama cepat mengambil keputusan yang kedua bijak, adil dan tidak pandang bulu begitu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana sebagai pimpinan memberikan contoh yang terbaik.
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah bagaimana kita mengambil keputusan itu bisa menyenangkan semua pihak, gitu ya, semua kepentingan, dan itu yang menjadi dilema ya. Tentunya keputusan tidak ada yang bisa menyenangkan semua orang, semua pihak, gitu ya. Pasti ada yang merasa dirugikan, gitu ya. Ini tantangannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam menyelesaikan persoalan ini tentunya tidak ada jadwal ya, tapi bagaimana lihat situasi ya. Kalau putusan itu harus segera dilakukan, ya segera dilakukan gitu ya. Kalau memang memerlukan pemikiran mendalam, itu ya diskusi terlebih dahulu, ya itu dilakukan gitu ya. Jadi prosedurnya itu adalah bagaimana kita mengumpulkan data dulu, tabayun dulu gitu ya. Sebelum mengambil keputusan itu harus betul-betul dipikirkan matang. Selanjutnya, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cingambul, Cikijing, Kabupaten Majalengka, Bapak Endi Suhendi, SPD. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endi. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Bapak. Baik, langsung saja ya Pak ya. Pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang bertanya tentang masalah dilema etika. Pengambilan masalah dilema etika. Pengambilan keputusan itu adalah suatu tindakan dalam kita mengambil 2 atau 3 alternatif atau kemungkinan yang dijadikan sebuah keputusan. Selanjutnya, bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah metode. Sebuah metode dalam rangka yang pertama dalam rangka mengumpulkan masalah, yang kedua dalam rangka menentukan masalah, menyimpulkan masalah, yang ketiga adalah mengambil keputusan yang tepat guna sesuai dengan sasaran. Masalah dilema etika adalah dilema dari 2 atau beberapa hal yang mana itu adalah keputusannya benar vs benar. Yang satu benar, yang satu benar. Tapi yang biarpun benar-benar itu adalah sebuah pertentangan. Betul, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, semua benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam kasus-kasus dilema etika, tentu kita akan 7 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Ada 7 langkah. Yang pertama, langkah identifikasi keputusan. Dalam langkah identifikasi keputusan itu apa perlu kita mengambil keputusan. Yang kedua, apa goal yang tepat dalam pengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu intinya keputusan tersebut bermanfaat atau tidak. Tuh, Baik Pak, terima kasih. Itu identifikasi ya. Yang kedua, terus selain pengambilan selain identifikasi, lalu mengumpulkan informasi yang relevan. Jadi setelah kita mengkelompokkan masalah, menentukan keputusan, kita mengumpulkan informasi yang relevan, informasi dari dalam, dari luar, dari rekan-rekan guru, atau dari siswa, atau dari lingkungan swasta. Langkah yang ketiga, kita mencari alternatif solusi yang tepat. Langkah yang keempat, mempertimbangkan bukti.
kita tahu bahwa dalam mempertimbangkan bukti itu ada yang pro, ada yang kontra. Terus ini sesuai dengan tidak dengan kaidah kita sebagai pendidik. Sedangkan yang 5 tentu adalah pilih dari alternatif yang sudah ada. Alternatif yang langkah yang ke-6, ambil tindakan satu langkah yang tepat yang mana. Nah, yang terakhir ya itu kita itu harus ada tindak lanjut dari pengambilan keputusan dengan cara evaluasi. Takut nanti salah, takut nanti akhirnya buruk, atau takut nanti negatif. Betul. Jadi Baik. ada 7 langkah, Ya, 7 langkah. baik. Bagus sekali Bapak langkah-langkahnya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan banyak. Tantangan dalam pengambil keputusan dalam dilema etika itu banyak sekali tantangannya. Di antaranya tantangannya adalah masalah tantangan yang ada itu yang sering terjadi adalah masalah paradigma. Ya, masalah paradigma itu, masalah perubahan paradigma. Kita tahu bahwa perubahan paradigma itu adalah sesuatu orang itu sudah meyakini itu kebenaran yang hakiki. Nah, dalam hal ini tantangan yang sering terjadi adalah tentang nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai yang berlaku itu kadang nilai ini baik. Nah, di sana kita harus mengambil keputusan yang tepat. Terus yang selain itu juga ada konflik. Betul. Ada konflik, Bu. Terus ada lagi selain konflik, ada tekanan sosial. Betul. Ada tekanan sosial. Kalau anak ini salah menurut kita, ditegur, takut jadi masalah gitu. Betul. Nah, ditegur, kadang zaman sekarang masalah persepsi, Betul. ditegur oleh kita, disangkanya diapain. Gitu ya. Iya betul. Jadi kita harus hati-hati ya Pak ya. Hati-hati dalam hal ini gitu. Dalam dilema etika itu benar-benar harus ambil sikap yang tepat. Betul. Bagus sekali Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif pada prinsipnya dalam pengambilan keputusan itu pada prinsipnya harus ada 3. Yang pertama resolusi. Artinya kita mengambil keputusan itu harus berbasis pada kegiatan akhir. Nah, hasil akhirnya apa gitu? Itu yang gitu. Yang kedua kita kita harus berpusat pada aturan. Aturan yang berlaku